Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi berkaitan dengan senam. Dan poin yang akan kita utamakan yaitu senam lantai. Senam berasal dari bahasa Inggris yaitu gimnastik yang berasal dari kata gymnos. Melakukan latihan senam di ruangan khusus yang disebut gymnasium atau gymnasium. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Pengertian lain dari senam adalah bahwa senam merupakan suatu cabang olahraga latihan tubuh yang dibentuk dan dipilih secara sengaja, sadar dan terencana, serta disusun secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani, menjadikan keterampilan berkembang, dan menanamkan nilai mental spiritual. Sejarah senam di Indonesia. Senam di negara Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu namanya adalah gimnastik. Zaman Jepang dinamakan Taiso. Pemakaian istilah senam sendiri kemungkinan bersamaan dengan pemakaian kata olahraga sebagaimana pengganti kata sport. Lahirnya senam artistik di Indonesia yaitu pada saat menjelang pesta olahraga Ganevo I di Jakarta pada tahun 1963. Pada tanggal 14 Juli 1963 dibentuklah Persani, Persatuan Senam Indonesia, atas prakarsa dari tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani dan mempunyai keahlian pada cabang olahraga senam. Wadah inilah kemudian telah membina dan menghasilkan atlet-atlet senam yang dapat ditampilkan dalam Ganevo I, dan untuk pertama kalinya pemula pesenam-pesenam Indonesia menghadapi pertandingan internasional. Jenis-jenis senam. Berdasarkan Federation International de Gymnastique atau biasa dikenal dengan istilah FIG, ini Federasi Senam Internasional. Senam dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama senam artistik, yang kedua senam ritmik, yang ketiga senam akrobatik, yang keempat senam aerobik, yang kelima senam trampolin, dan yang keenam senam umum. Yang pertama kita bahas dan menjadi pokok bahasan kita yaitu senam lantai. Senam artistik terbagi menjadi 2 kategori, yakni senam artistik dengan menggunakan alat. Alatnya bisa berupa meja lompat, palang bertingkat, balok keseimbangan, gelang-gelang, kuda pelana, palang sejajar, dan palang tunggal. Dan yang kedua yaitu senam artistik tanpa menggunakan alat atau yang biasa disebut sebagai senam lantai. Secara sederhana, senam lantai adalah salah satu jenis senam artistik yang memadukan berbagai bentuk keterampilan tubuh yang menonjolkan keindahan gerak, kerumitan gerak, kekuatan gerak, keluasan gerak, keseimbangan, dan kelenturan gerak untuk dipertunjukkan dalam lapangan senam lantai. Jenis-jenis senam lantai. Yang pertama yaitu sikap kayang.
Sikap kayang merupakan salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik. Kemudian meregang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dan tujuan dari sikap kayang ini ialah untuk meningkatkan kelenturan tubuh, terutama pada bagian otot perut, otot kaki, otot bahu, tangan, dan juga pinggang. Dalam melakukan sikap kayang, terdapat dua teknik yang berbeda, yaitu teknik dengan awalan tidur serta teknik dengan awalan berdiri. Langkah-langkah dalam melakukan gerakan kayang dengan menggunakan awalan berdiri sebagai berikut. Yang pertama, ambil sikap berdiri tegak serta kaki dengan posisi sedikit terbuka. Yang kedua, posisi tangan masing-masing berada di samping kaki. Yang ketiga, gerakan tangan secara bersamaan atau dengan satu tangan mengayunkannya ke belakang. Kepala posisinya tengadah, lalu badan melenting ke bagian belakang. Pastikan supaya posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan posisi yang benar dan baik. Yang berikutnya, untuk kalian yang masih pemula, dapat menggunakan bantuan tembok sebagai penyangga atau dapat pula dengan meminta bantuan kepada teman, guna membantu menahan pada bagian perut. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan kayang dengan menggunakan awalan berbaring, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, awali dengan gerakan berbaring di atas lantai ataupun matras. Yang kedua, tekuk kedua lutut, sehabis itu rapatkan kedua tumit pada bagian pinggul. Yang ketiga, tekuk kedua siku tangan, lalu diikuti dengan telapak tangan bertumpu pada matras serta tempatkan ibu jari di samping telinga. Yang berikutnya, lakukan gerakan badan diangkat secara perlahan ke atas. Selanjutnya disusul dengan dorongan kaki, kedua tangan dan kaki. Dorongan dari kedua tangan dan kaki yang lurus. Yang berikutnya, terakhir, lakukan dengan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Ini dia sikap untuk melakukan kayang dengan awalan berdiri. Kemudian ini dia sikap atau posisi untuk melakukan kayang dengan awalan berbaring. Beberapa kesalahan ketika sedang melakukan sikap kayang, di antaranya yaitu yang pertama, tidak melakukan pemanasan atau peregangan terlebih dahulu, sehingga seringkali mengalami rasa sakit sampai cedera otot sebab otot tertarik setelah melakukan gerakan kayang. Yang kedua, siku tangan bengkok sebab kekuatan pada bagian bahu dan juga sendi. Yang ketiga, keseimbangan yang kurang. Yang keempat, posisi badan yang kurang membusur sebab pada bagian punggung yang kurang lentur dan juga kekuatan pada bagian otot perut. Ini dia kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan sikap kayang. Dan yang terakhir, upayakan posisi kepala harus pas serta jangan terlalu menengadah. Yang kedua yaitu sikap lilin.
Sikap lilin merupakan salah satu dari gerakan senam lantai yang biasanya dilakukan di atas matras, dengan kaki yang tegak berada di atas sementara kepala berada di bawah, sehingga akan membentuk menyerupai lilin. Tujuan dari sikap lilin ialah untuk melatih keseimbangan tubuh serta menjaga tubuh agar tetap sehat. Tak hanya itu saja, sikap lilin merupakan senam lantai dasar untuk senam kategori yang lainnya. Untuk dapat melakukan gerakan ini diperlukan latihan yang rutin supaya hasil yang diperoleh maksimal. Ini dia posisi saat melakukan sikap lilin. Langkah-langkah untuk melakukan sikap lilin yang baik dan benar diantaranya yaitu yang pertama, harus dilakukan yaitu tidur terlentang dengan kedua kaki lurus, sementara kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri badan. Kemudian pandangan lurus ke atas. Setelah itu angkat kedua kaki dan juga pinggul dibantu dengan menggunakan kedua tangan untuk mendorong kaki ke atas. Kaki harus rapat serta didorong dengan menggunakan tangan yang berbentuk seperti siku. Pastikan kaki dan juga pinggul kalian lurus. Setelah itu atur dan jaga keseimbangannya. Ketika sedang melakukan pendaratan atau yang simpelnya menurunkan kaki harus dilakukan secara pelan-pelan. Hal tersebut berguna supaya tidak terjadinya cedera. Beberapa kesalahan ketika sedang melakukan sikap lilin. Yang pertama, pinggang hanya ditopang dengan menggunakan ibu jari. Yang kedua, kedua kaki cenderung condong ke belakang sehingga berat untuk ditopang serta tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kedua kaki cenderung condong ke depan. Penempatan siku-siku tangan terlalu keluar dari garis lebar badan yang semestinya. Tidak atau kurang bertumpu kepada pundak. Kemudian yang ketiga ada handstand. Handstand merupakan posisi berdiri dengan memanfaatkan kedua tangan untuk menopang seluruh badan dan tangan berada di bawah serta kaki lurus ke atas. Gerakan ini termasuk ke dalam tingkatan senam lantai yang cukup sulit untuk dilakukan sebab akan membutuhkan keseimbangan yang tinggi. Ini dia posisi saat melakukan handstand, bertumpu pada lengan atau tangan. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan handstand. Yang pertama, berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Selanjutnya, gerakan secara perlahan salah satu kaki untuk lebih maju dari kaki yang lainnya. Bungkukkan badan dengan menggunakan kedua telapak tangan yang bertumpu ke matras atau lantai. Kemudian, angkat tungkai kaki secara perlahan satu persatu. Dorong bokong setinggi-tingginya sampai dapat terangkat. Bengkokkan tungkai ke arah depan, sedangkan tungkai belakang diluruskan. Posisi akhir yaitu badan yang dalam posisi terbalik sebesar 180 derajat serta dalam keseimbangan dengan kedua tungkai rapat dan juga lurus. Bagi kalian yang masih pemula,
Bila belum berpengalaman dalam melakukannya, bisa memanfaatkan dinding atau tembok sebagai bantuan sandaran maupun tumpuan kedua kaki. Yang keempat, ada headstand. Headstand merupakan salah satu gerakan senam lantai dengan posisi berdiri, kepala berada di bawah, serta badan ditopang dengan menggunakan kedua tangan yang membentuk segitiga. Gerakan headstand adalah turunan dari gerakan handstand yang juga membutuhkan konsentrasi serta koordinasi yang lebih tinggi, sehingga memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada handstand. Ini dia posisi headstand. Posisi kepala berada di bawah sebagai tumpuan dibantu dengan kedua tangan. Langkah-langkah untuk melakukan headstand, yaitu yang pertama, membungkukkan badan dengan dahi serta kedua tangan bertumpu pada lantai. Yang kedua, pastikan dahi dan juga kedua tangan akan membentuk segitiga sama sisi. Letakkan kepala pas di depan dengan membentuk segitiga. Jalankan kaki pelan-pelan ke arah depan. Pada waktu tulang punggung sudah dalam posisi lurus, kuatkan otot perut, tarik nafas, serta angkat satu kaki lurus ke atas, kemudian kaki yang lainnya mengikuti ke atas. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan headstand, di antaranya yang pertama, penempatan atau posisi kedua tangan serta kepala tidak membentuk titik-titik segitiga sama sisi. Yang kedua, kekuatan di leher, sendi bahu, perut, pinggang, paha, otot-otot leher, sendi bahu, perut, pinggang, dan juga paha kurang kuat. Sikap atau posisi tangan yang salah, yakni jari tangan tidak menghadap ke atas. Sikap yang kelima, yaitu roll depan, atau gerakan yang kelima, yaitu ada roll depan, atau dikenal dengan istilah forward roll. Roll depan atau kita kenal dengan gerakan guling ke depan, merupakan berguling ke depan dengan bagian belakang badan, yaitu bagian tengkuk, punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Secara teknis, roll depan bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik awalan berdiri dan juga menggunakan teknik awalan jongkok. Ini dia posisi saat melakukan roll depan atau berguling ke depan. Langkah-langkah untuk melakukan roll depan dengan menggunakan awalan berdiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, angkat kedua tangan ke arah depan serta bungkukkan badan. Kemudian letakkan telapak tangan di atas matras. Lipat kedua siku sedikit ke samping. Selanjutnya, masukkan kepala di antara kedua tangan. Sentuhkan bahu pada matras dan bergulinglah ke arah depan. Tekuk kedua lutut, kemudian tarik dagu dan juga lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Langkah-langkah untuk melakukan roll depan dengan menggunakan awalan jongkok. Yang pertama, berjongkok dengan kedua tangan dilebarkan sebahu serta telapak tangan diletakkan di atas matras. Yang kedua,
Luruskan kedua kaki, kemudian tekuk sedikit siku tangan. Gerakkan kepala ke arah dagu sampai menyentuh bagian dada. Selanjutnya, berguling ke depan. Diikuti dengan tekukan kedua lutut, tarik dagu dan juga lutut ke depan dada dengan posisi tangan sedang merangkul lutut. Posisi akhir dari roll depan atau guling ke depan yaitu jongkok, kemudian berdiri tegak. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan roll depan di antaranya yaitu kedua tangan yang bertumpu tidak bisa dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Yang kedua, tumpuan tangan kurang atau tidak kuat sehingga akan membuat keseimbangan badan kurang sempurna serta dapat mengakibatkan badan jatuh ke samping. Bahu tidak diposisikan di atas matras pada waktu tangan dibengkokkan. Pada waktu berguling ke depan, tangan tidak ikut Sikap yang keenam yaitu roll belakang atau back roll. Roll belakang merupakan gaya dari gerakan senam lantai yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan dengan melalui bagian belakang badan mulai dari panggul, bagian belakang yakni pinggang, punggung, serta tengkuk. Ini dia posisi saat melakukan roll belakang atau kebalikan dari roll depan. Langkah-langkah untuk melakukan roll belakang. Yang pertama, posisi awal dalam keadaan jongkok, kedua kaki rapat serta tumit diangkat. Kepala posisinya menunduk dan juga dagu rapat ke bagian dada. Kedua tangan terletak di samping telinga serta telapak tangan menghadap ke arah atas. Jatuhkan pantat ke arah belakang, namun badan tetap bulat. Pada waktu punggung menyentuh matras, kedua lutut segera ditarik ke bagian belakang kepala. Pada waktu kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras sampai tangan lurus dan juga kepala terangkat. Mengambil sikap jongkok dengan cara lurus ke depan sejajar dengan bahu, kemudian berdiri. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan roll belakang yaitu diantaranya peletakan tangan terlalu jauh ke bagian belakang sehingga pada waktu tolakan tubuh dan tangan tidak kuat. Keseimbangan tubuh kurang atau tidak baik pada saat mengguling ke belakang. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sikap tubuh yang kurang bulat. Posisi pada saat mengguling kurang sempurna. Hal ini dapat terjadi karena kepala menoleh ke samping. Keseimbangan tidak terjadi dengan baik sebab mendarat dengan lutut, seharusnya dengan telapak kaki. Sikap atau gerakan yang ketujuh yaitu meroda, cartwheel. Meroda merupakan suatu gerakan ke samping dalam senam lantai pada waktu bertumpu dengan menggunakan kedua tangan dengan kaki yang terbuka lebar. Meroda bisa dilakukan dengan menggunakan awalan ke kiri atau ke kanan. Terserah sesuai dengan bagaimana posisi yang menurut kalian
enak untuk dilakukan. Gerakan meroda akan membutuhkan koordinasi gerak yang baik dan akurat. Ini dia posisi saat melakukan gerakan meroda. Bisa dilakukan ke kanan, bisa juga dilakukan ke kiri, tergantung bagaimana posisi yang dianggap lebih mudah dan kuat. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan meroda diantaranya yaitu: yang pertama, dengan berdiri tegak serta kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian buka kaki selebar bahu, sedangkan kedua tangan lurus ke atas dan membentuk huruf V. Jatuhkan badan ke arah kiri atau kanan juga boleh, sembari meletakkan telapak tangan kiri ke atas matras. Angkat kaki yang kiri lurus ke atas. Selanjutnya, taruh tangan kanan di samping tangan kiri atau sebaliknya juga boleh. Angkat kaki kanan lurus ke atas, sedangkan kaki kiri juga mulai turun kembali. Angkat tangan kiri diikuti dengan kaki kiri. Kembali ke posisi awal saat berdiri tegak. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan meroda, yaitu yang pertama, hentakan atau lemparan kaki yang kurang kuat. Hentakan atau lemparan kaki bergerak ke arah depan, yang dimana seharusnya ke arah atas. Penempatan tangan pertama di lantai yang terlalu dekat dengan kaki tolakan. Sikap badan kurang melenting. Kedua siku yang dibengkokkan. Sikap atau gerakan yang ke-8 yaitu lompat harimau. Sesuai dengan namanya, lompat harimau merupakan gerakan melompat yang sangat mirip dengan harimau pada saat akan menerkam mangsanya. Secara teknis, teknik yang biasa digunakan pada saat lompat harimau kurang lebih sama halnya dengan teknik yang digunakan pada guling ke depan. Yang membedakannya yaitu hanya pada awalannya saja. Ini dia posisi saat melakukan lompat harimau. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan gerakan lompat harimau. Yang pertama, loncatan kaki yang kurang kuat. Tumpuan tangan yang kurang kuat juga. Ini penting, tumpuan tangan. Kemudian kepala digunakan sebagai tumpuan. Harusnya tidak menggunakan kepala, tapi menggunakan tengkuk. Pada waktu roll ke depan, gerakannya kurang sempurna. Kemudian yang ke-9, sikap atau gerakan yang ke-9 yaitu lompat jongkok. Lompat jongkok adalah salah satu jenis lompatan yang dilakukan dengan memanfaatkan peti lompat dan dilakukan dalam posisi badan jongkok pada waktu melewati peti lompat. Ini dia posisi saat melakukan lompat jongkok. Jadi ketika berada di atas peti lompat, posisi badan atau posisi kaki yaitu jongkok. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan lompat jongkok, di antaranya yang pertama, berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Kemudian mulai berlari dengan posisi badan yang cenderung condong ke depan. Yang berikutnya, melakukan tolakan dengan sekuat-kuatnya dalam papan tolakan dengan menggunakan kedua kaki.
Ayunkan lengan ke arah depan sedangkan posisi tubuh tetap diluruskan serta tungkai dibuka. Mendaratlah dengan menggunakan kaki dan juga tubuh yang menuju posisi jongkok, sedangkan untuk tangan direntangkan ke atas. Posisi terakhir yang dilakukan adalah jongkok dan diikuti dengan posisi berdiri. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan lompat jongkok yaitu yang pertama, awalan lari yang kurang cepat. Yang kedua, pada saat melompat, tolakan pada kedua kaki tidak bersamaan. Yang ketiga, pada saat melompat, tungkai kaki kurang terbuka lebar. Yang berikutnya, lompatan yang dilakukan kurang kuat. Pada waktu pendaratan, kaki tidak secara bersamaan serta tidak berurutan. Pandangan mata tidak fokus ke arah depan. Sikap atau gerakan yang ke-10 yaitu lompat kangkang. Lompat kangkang adalah salah satu jenis lompatan yang biasanya dilakukan dengan melakukan lompatan melewati atas peti, mirip dengan lompat jongkok, serta dengan posisi kaki yang terbuka lebar ke kanan dan juga ke kiri. Ini dia perbedaannya. Pada lompat jongkok, ketika berada di atas peti lompat, posisi kaki jongkok, sedangkan pada lompat kangkang, posisi kakinya terbuka lebar. Itulah perbedaan antara lompat jongkok dan lompat kangkang. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan lompat kangkang. Yang pertama, gerakan yang harus dilakukan yaitu berlari secepat mungkin ke arah papan dengan badan yang cenderung condong ke depan. Kedua kaki menolak pada papan tolakan dan dilakukan dengan sekuat tenaga, diikuti dengan ayunan lengan ke bawah dan juga ke depan. Badan lurus serta tungkai dibuka. Pandangan mata fokus ke arah peti lompatan. Pada waktu kedua tangan menyentuh peti loncat, segera lakukan tolakan dengan menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga. Badan lurus diikuti dengan posisi kedua tangan yang direntangkan. Pendaratan dilakukan dengan posisi ujung kaki, lutut mengeper serta kedua tangan lurus ke atas. Kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan lompat kangkang yaitu diantaranya yang pertama, lari yang tidak begitu cepat atau kurang cepat sehingga lompatan yang diperoleh kurang maksimal. Pada waktu melakukan tolakan, kaki pada papan tolakan, tungkai kaki kurang terangkat tinggi dan juga posisi badan kurang lurus. Pada waktu tangan bertumpu, kepala terlalu condong ke depan sehingga lengan tidak dapat lurus dengan posisi badan. Panggul kurang diangkat tinggi sehingga tidak berhasil untuk membuat sikap kangkang di atas peti lompat. Pada waktu melakukan lompatan, lutut dalam posisi bengkok. Kepala dan juga dada tidak terangkat pada waktu tangan menyentuh peti lompat. Pada waktu melakukan lompatan, lengan posisinya tidak lurus. Berikut daftar dari jenis-jenis senam lantai. Ada gerakan guling ke depan, guling ke belakang, lompat harimau, lenting tangan, kemudian meroda, lompat jongkok,
lenting tangan putar, lenting tangan ke belakang, keseimbangan lutut berguling, kemudian ada lompat kangkang, berdiri dengan kepala, headstand, kayang, sikap lilin, salto ke depan, salto ke belakang, kemudian guling lenting, dan juga lompat ikan. Unsur-unsur dalam senam lantai. Yang pertama ada unsur keindahan, kemudian unsur kekuatan, kemudian unsur keberanian, unsur kelenturan, unsur keluasan, unsur keseimbangan. Jadi unsur-unsur ini yang harus kalian miliki ketika kalian melakukan senam lantai. Manfaat dari senam lantai. Adapun beberapa manfaat senam lantai adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan tubuh lebih terjaga. Kemudian yang kedua, memperbaiki bentuk tubuh yang kurang proporsional atau membentuk tubuh yang proporsional. Yang ketiga, mengurangi berat badan. Yang keempat, tubuh akan menjadi lebih lentur. Yang kelima, membantu dalam penguatan dan pertumbuhan tulang. Yang keenam, proses dalam melentukan bahu. Yang berikutnya, sebagai detoksifikasi. Kemudian yang selanjutnya, membantu merangsang sel-sel pertumbuhan. Yang berikutnya, melatih badan untuk bergerak lebih lincah. Kemudian, melatih kesehatan jantung untuk berdetak dengan teratur dan juga kuat. Memelihara kebugaran dan kesegaran tubuh. Demikian materi terkait senam lantai yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat. Pak Guru cukupkan untuk materi kali ini dan Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.